Kita mulai ini. Mbak Aga, kita mulai. Ya siap Ustaz, udah direkam. PDF-nya sudah saya kirim ke grup Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muta'ali 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat. La tahwihi al-jihat as-sitt kasairil mubtada'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خالق جميع الكائنات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tema yang cukup penting, dan tema ini belakangan ini sedang hangat atau sebenarnya dari dahulu sering dibicarakan oleh para ulama kita atau sudah dibahas oleh mereka tentang kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dan As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah radhiyallahu anhuma. Sedikit latar belakang dari mengapa buku ini saya susun. Pertama tentu karena tema ini di samping cukup penting juga ada sekelompok orang di masyarakat kita yang sangat berani atau katakanlah tidak beradab kepada kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa keduanya adalah penduduk neraka. Nauzubillah. Ini harus kita luruskan, dan sebenarnya ada banyak tulisan para ulama kita membahas ini,
dan bahasan ini sebenarnya sudah final, dibahas oleh banyak para ulama kita, bahwa kemudian saya ikut-ikutan menulis terkait bahasan yang sama, maka tidak lain sesungguhnya saya hanya dalam posisi menurunkan dalam bentuk terjemah dari berbagai kitab para ulama. Ada banyak risalah yang saya turunkan di dalam buku ini. Kita semua berharap mudah-mudahan buku ini menjadi ladang bagi kita dalam upaya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Terutama dari karya-karya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, oleh karena beliau sangat konsen membahas tema ini hingga membuat ada sekitar atau tidak kurang dari 5 karya risalah khusus membahas tentang kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kaji sangat detail dan komprehensif dari berbagai kajian bidang atau aspeknya. Baik tafsir ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kajian hadis juga mencakup kajian sanad terhadap hadis riwayat Imam Muslim yang seringkali hadis ini dijadikan oleh kelompok sebelah dalam katakanlah kekurang ajaran mereka mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sebenarnya bagi orang yang memiliki sedikit adab dan hati nurani bahwa itu menyakitkan Rasulullah. Mengungkapkan demikian itu menyakitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki ketika ditanya perihal orang yang mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab bahwa orang semacam itu terlaknat. Baik rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin supaya kajian ini sedikit lebih detail, walaupun slide ini sesungguhnya sudah saya buat lebih dari 5 tahun yang lalu, dan yang ada di tampilan kita ini adalah cover buku yang terbitan pertama. Rekan-rekan sekalian sudah di-share PDF-nya. Itu adalah terbitan yang kedua. Mungkin ada perbedaan tata letak sedikit atau halaman nanti insya Allah. Karena slide PowerPoint ini belum saya rubah terkait beberapa halaman yang akan saya tunjukkan nanti sebagai rujukan kepada kitab atau buku aslinya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 55 slide ini, dan ini saya kira
tidak cukup untuk sekali dua kali pertemuan, tapi kita cari apa namanya supaya lebih komprehensif kajian ini. Kita tidak batasi beberapa kali pertemuan, kita tunggu selesainya sajalah, mungkin 3 atau 4, entah 5. Insya Allah dengan waktu yang sama di setiap hari Selasa, jam 4 sore seperti ini. Dan bahkan sebenarnya 55 slide ini juga adalah hanya sebagian kecil atau potongan-potongan dari setiap sub-sub dari tema-tema per bab dari buku kita ini. Untuk lebih detail dan lebih rinci silakan nanti rekan-rekan membaca PDF-nya, atau kalau yang punya keinginan untuk memiliki dalam bentuk fisiknya nanti bisa menghubungi panitia. Dan saya tampilkan juga di akhir slide ini, tapi nomor HP saya bisa dihubungi, juga bisa diskusi terkait tema kita ini insya Allah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai. Para ulama kita menetapkan, atau mayoritas ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah min ahli najat, termasuk daripada golongan yang diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti dari api neraka, dan ditempatkan keduanya di dalam surga. Ketetapan ini dinyatakan oleh kelompok terbesar dari ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahkan itulah yang juga merupakan ketetapan imam ahli sunnati wal jamaah sendiri, yaitu al-imam Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Yang kemudian ketetapan ini atau keyakinan ini turun-temurun diyakini oleh para ulama ahli sunnah sesudahnya, antar generasi ke generasi, dan hingga masa kita sekarang. Salah satunya apa yang diungkapkan, saya di sini mengutip tulisan Sayyid Ja'far ibn Hasan al-Barzanji. Saya kira nama ini cukup populer, penulis Maulid al-Barzanji. Beliau menulis Maulid ada yang dalam bentuk nasr dan dalam bentuk prosa, nasr itu, dan dalam bentuk nazam. Nah, dalam bentuk nazam beliau menuliskan, wa innal imam al-ash'ari la muthbitun najatahuma nassan bi muhkam tibyani wa hasha ilahul arsh yarda janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yata nirani wa qad syahada min mu'jizati Muhammadin khawariq ayatin taluhu li a'yani. Wa innal imam al-Ash'ari la musbitun, dan sesungguhnya al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, imam ahli sunnati wal jamaah, benar-benar telah menetapkan, diungkapkan dengan lam dalam taukid, musbitun, sungguh atau benar-benar telah menetapkan ketetapan najatahuma, akan keselamatan keduanya, yang dimaksud kedua orang tua Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam nassan sebagai nas bimuhkami tibyani dengan pembahasan yang muhkam yang pasti. Wa hasya ilahul arsh yarda janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yata nirani. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik arsy, ridho bagi kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Tentu logika kita pun akan menetapkan bagaimana mungkin seorang ibu yang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan bahwa dia akan menjadi penduduk neraka. Nauzubillah. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Wa qad syahada min mu'jizati Muhammadin. Dan sungguh keduanya telah menyaksikan dari beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawariqa ayatin, tanda-tanda yang agung, taluhu li a'yani, yang nyata bagi pandangan mata. Ini juga akan kita bahas terkait apa yang diungkapkan oleh Al-Barzanji ini. Nah, ini sedikit dari ungkapan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait ketetapan keselamatan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu selain Al-Barzanji ada banyak para ulama dan insyaallah nanti akan kita kutip puluhan dalam berbagai karya baik yang khusus ditulis oleh mereka terkait tema ini atau oleh mereka dikutip dalam kitab-kitab karya mereka. Ada tampil di slide ini dan juga di PDF-nya, silakan untuk lebih detail. Nah, jadi fahami ini bahwa ini adalah ketetapan yang telah ditegaskan oleh para ulama kita dari masa ke masa dan cukup bagi kita bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di mana kita menjadikan beliau sebagai imam kita di dalam akidah kita. Aqidat ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena ahli sunnati wal jamaah ketika disebut nama ini, maka tidak lain mereka adalah kaum Asy'ariyah Maturidiyah, yaitu mereka para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah." Apabila disebut nama ahlus sunnati wal jamaah, maka tidak lain mereka itu adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah, yaitu pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan sesungguhnya seluruh para ulama kita dari masa ke masa, para ulama yang sangat populer sekalipun, mereka semua di atas keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, lalu guru beliau Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Lalu
ulama terkemuka pasca Al-Ghazali seperti Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, yang sangat populer, ahli fikih, ahli hadis. Bahkan sebelum Imam An-Nawawi, ahli hadis terkemuka lainnya adalah Al-Imam Al-Baihaqi, Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi, Abu Bakar, sahibus sunan. Mereka semua di atas akidah ini, akidah Asy'ariyah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan juga termasuk seorang ahli hadis, hafidh hadis, bahkan afdalul muhaddisin fi asrihi bisyami ajma'ina. Jadi daratan Syam, sekarang Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania, dahulu dikenal di daratan Syam. Di masanya ada seorang ahli hadis terkemuka yang afdalul muhaddisin, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah. Juga dalam akidahnya Asy'ariyah. Bahkan termasuk As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, juga dalam akidahnya Asy'ariyah. Dan seterusnya hingga zaman sekarang para ulama kita, termasuk para ulama terkemuka di Indonesia yang boleh dikatakan pokok utamanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena beliau yang melahirkan ada banyak para ulama, dan bahkan hingga sekarang para ulama mereka yang konsisten memegang teguh sanad di keilmuan, ke atasnya mesti melewati Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dalam akidah adalah Asy'ariyah. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini sebagai pembuka, jadi hendak saya tegaskan bahwa lebih dari cukup bahwa Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli najat, termasuk daripada golongan yang diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak. Lanjut. Secara garis besar dalam menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk penduduk surga di akhirat nanti adalah dengan 4 metode. Yang pertama, bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati dakwah Islam. Metode kedua adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada orang-orang yang hidup di zaman al-fatrah, sehingga mereka disebut dengan ahlul fatrah, zaman yang di dalamnya vakum daripada kenabian. Metode yang ketiga adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ajaran Nabi Ibrahim. Nah, pada bagian ini tentu harus kita ingat bahwa seluruh para Nabi Allah beragama Islam. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Rasulullah sendiri, semua mereka datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Sedikit saya bahas terkait ini sebelum kita lebih jauh. Dalam Al-Quran ada banyak ketetapan masalah ini, bahwa seluruh para Nabi Allah datang dengan membawa agama Islam. Termasuk Nabi Ibrahim yang menurunkan banyak para nabi, ribuan para nabi bahkan, dari jalur putranya Nabiullah Ishaq alaihissalam dan dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim digelar dengan Abul Anbiya. Dalam Al-Quran Allah menegaskan
tentang Nabi Ibrahim, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim seorang yang muslim. Dalam suratul Baqarah firman Allah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi nabi-nabi dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nama lainnya adalah Israel. Sehingga keturunan Nabi Yaqub disebutlah dengan Bani Israel. Ada banyak para Nabi Allah yang diutus di kalangan Bani Israel. Seperti Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Dan yang paling populer Nabi Isa dan Nabi Musa. Semua mereka adalah nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Nah, semua mereka beragama Islam. Nah, tentu juga Nabi kita yang merupakan penutup para nabi datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nah, di sini ada catatan penting. Tidak boleh kita mengatakan bahwa agama samawi ada 3. Tetapi yang benar agama samawi hanya 1, yaitu Islam. Karena itu tidak boleh dikatakan agama samawi atau dikatakan al-adyan as-samawiyah. Oleh karena ad-din as-samawi itu hanya 1, yaitu Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Rawahu Muslim. Para nabi laksana saudara seayah. Yang dimaksud adalah, kata Rasulullah, ikhwatun li'allat, yang dimaksud adalah dinuhum wahid. Artinya bahwa agama mereka 1. Wa ummahatuhum syatta, dan syariat-syariat mereka lah yang berbeda-beda. Terkait hukum-hukum syara. Yang ada perbedaan di kalangan mereka itu. Adapun agama mereka 1, dan mereka juga membawa misi yang sama, yaitu misi mentauhidkan Allah, menyeru kepada kaumnya masing-masing. Firman Allah, "Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ayat ini dengan tegas menetapkan bahwa seluruh para nabi Allah datang dengan membawa misi tauhid, menyeru kepada kaumnya masing-masing untuk mentauhidkan Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan mereka semua datang dengan membawa agama Islam. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini terkait akidah, dan akidah itu tidak berlaku di dalamnya nasikh mansukh. Artinya hukum Al-Quran, artinya apa yang dibicarakan oleh Al-Quran dalam ayat ini menyangkut akidah, itu sudah berlaku dari dahulu. Nah, sehingga seluruh para nabi Allah, dari mulai Nabi Adam alaihi salam, mereka semua datang dengan bawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nah, jadi sekali lagi, catatan penting, tidak boleh kita mengatakan al-adyan as-samawiyah. Karena itu maka para sejarawan pun hingga sekarang masih terus dalam perdebatan terkait Nasrani. Akar kata Nasrani pun diperdebatkan. Demikian pula Yahudi. Yahudi itu adalah keturunan. Kembali lagi kepada tema kita. Metode ketetapan ketiga terkait bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli najat adalah dengan menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Nabi Ibrahim.
Di atas, artinya di atas aqidatut tauhid. Di atas akidah tauhid. Hanya saja syariatnya di atas syariat nabi-nabi terdahulu. Dalam hal ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian metode yang keempat, metode ketetapan yang keempat, yaitu bahwa Allah telah menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersaksi oleh keduanya dengan keimanannya terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pokok, empat pokok ini mohon diingat dari sekarang, karena ini nanti akan bertalian bahasan berikutnya dengan tema besar ini. Nah, setiap satu dari empat ketetapan ini berdiri sendiri. Artinya, ketetapan pertama atau ketetapan kedua dan seterusnya itu bisa dijadikan argumen untuk menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah min ahlin najat, termasuk daripada golongan yang diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Walaupun tiga ketetapan yang lainnya misalkan tidak dibahas, tidak diunggah, dengan hanya satu dari empat ketetapan ini cukup sebenarnya. Baik, berikutnya. Sebentar, saya kembali ke atas. Supaya diingat, sekali lagi, bahwa yang pertama, ketetapan pertama dan ketetapan kedua. Ketetapan pertama dan kedua ini mirip. Bahwa Rasulullah tidak mendapati, bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak mendapati dakwah Islam. Artinya dakwahnya Rasulullah atau dakwah daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah terdahulu. Dan yang kedua, bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada ahlul fatrah. Baik, berikutnya dalam menetapkan metode yang pertama dan metode yang kedua, ada beberapa dalil untuk itu. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada cukup banyak bahkan. Saya ulang lagi. Ketetapan pertama dan kedua, bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapat dakwah Islam, dan bahwa keduanya adalah min ahlil fatrah. Dalil bahwa keduanya min ahlin najat dengan ketetapan ini adalah diantaranya satu, firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman, dan tidaklah kami menurunkan siksa pada suatu kaum yang dimaksud hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus seorang rasul pada mereka. Ini adalah ayat di mana seluruh imam ahlus sunnah wal jamaah sepakat menjadikannya sebagai dalil bahwa mereka yang hidup di zaman sebelum masa kenabian, yang disebut dengan zamanul fatrah, maka mereka tidak akan kena siksa. Redaksi ayatnya dengan tegas mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina. Satu, ayat ini juga menjadi dalil dalam bantahan terhadap faham Mu'tazilah dan kelompok yang sefaham dengan mereka, yang menjadikan akal sebagai dasar dalam cara beragama mereka. Di mana Mu'tazilah dan beberapa kelompok yang sepaham dengannya
mengatakan bahwa akal dengan sendirinya dapat mengetahui rincian-rincian apa yang diwajibkan oleh Allah atas manusia, walaupun umpama Allah menurut mereka tidak mengutus seorang nabi. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Para ulama kita di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan betul, akal mungkin dapat meraih kebenaran bahwa alam ini ada yang menciptakannya, bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya ini, bahwa Allah yang menciptakan alam ini. Tetapi akal tidak dengan sendirinya dapat mengetahui tafasil al-ahkam, rincian-rincian hukum atau perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seseorang di akhirat. Itu hanya bisa diketahui dengan diutusnya seorang nabi kepada kalangan manusia ini. Nah, jadi ayat ini cukup panjang bahasan ini, tapi kesimpulannya seperti itu. Ayat ini bahwa dijadikan dalil oleh para ulama kita, atau salah satu dalil bahwa apa yang difahami oleh kaum Mu'tazilah, bahwa akal bisa berdiri sendiri untuk mengetahui perkara-perkara wajib, itu adalah pendapat yang tidak benar. Pendapat yang tidak benar. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya masing-masing meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah di atas bahwa ia berkata, Qatadah berkata, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa siapapun hingga telah datang kepada orang tersebut berita dari Allah terkait berita terkait perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah daripada perkara-perkara wajib atau perkara-perkara yang diharamkan atau perintah-perintah Allah lain. Atau datangnya suatu bukti dari Allah. Nah, demikian dinyatakan oleh Qatadah seperti yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan mufassir lainnya. Lanjut. 2. Ayat Quran lainnya, firman Allah bahwa mereka yang hidup di zamanul fatrah atau mereka yang tidak mendapati dakwah Islam tidak kena siksa di akhirat nanti sehingga tidak dimasukkan ke neraka bersama orang-orang kafir, mereka tidak. Adalah firman Allah, "Dzalika allam yakun rabbuka." Hamzanya di atas ya. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Nanti perbaikin ayatnya, insyaallah. Nanti saya share lah nanti insyaallah terkait slide-nya ini. Tapi sebenarnya lebih detail yang di bukunya nanti, karena ini potongan-potongan saja. Hal itu karena Allah tidak akan menghancurkan suatu penduduk karena kezaliman mereka. Sementara mereka dalam keadaan lalai atau tidak paham dan tidak mengetahui. Wa ahluha ghafil. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura. Allah tidak menghancurkan suatu kaum bizulmin karena kezaliman mereka. Sementara mereka apa? Tidak paham, tidak mengetahui artinya, tidak sampai dakwah Islam kepadanya. Ayat ini dikutip oleh Az-Zarkashi dalam Syarah Jam'il Jawami' sebagai dalil. Bahwa kewajiban bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat, artinya bersyukur kepada Allah, bukan semata-mata didasarkan kepada akal, tetapi karena ketetapan syara.
Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab namanya Tashniful Masami' bi Syarhi Jami'il Jawami'. Jami'ul Jawami karya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Saya tambahkan sedikit. Seorang itu disebut mukallaf. Disebut mukallaf adalah seorang yang terhimpun padanya 3 syarat. 3 syarat. Yaitu al-baligh. Kemudian yang kedua al-aqil. Dan kemudian yang ketiga balaghathu da'watul Islam. Yang pertama adalah syarat seorang sebut mukallaf bahwa dia telah baligh. Nah, saya bahas sedikit lah walaupun mungkin rekan-rekan sering mendengar ini. Tapi untuk mengingatkan kembali. Tanda baligh itu ada 3. Yang pertama adalah ru'yatul maniyyi. Mimpi. Yang kedua adalah telah mencapai sempurna umur 15 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Catatan penting di sini. Dalam hitungan tahun Hijriah. Nah, 2 syarat ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga hanya berlaku bagi perempuan saja yaitu ru'yatu atau khuruju damil haid, keluar darah haid. Umur berapapun. Para ulama mengatakan di atas 9 tahun keluar darah haid, maka ini perempuan sudah balik. Nah, kemudian yang kedua, syarat mukallaf adalah al-aqil. Al-aqil. Seorang yang berakal. Nah, sehingga kalau ada orang yang tidak berakal, umpama dia gila dari kecil, tidak berakal. Artinya gila bahasa kitanya. Dari kecil, dari sebelum balik dan seterusnya sampai meninggal, maka ini orang di akhirat min ahlin najat. Termasuk daripada golongan yang diselamatkan. Dengan syarat gilanya itu dari semenjak kecil. Nah, kalau dia gilanya itu setelah balik sempat normal, maka umur normalnya nanti akan dihisab di akhirat. Lalu yang ketiga, syarat mukallaf adalah balaghathu da'watul Islam. Sampai kepadanya dakwah Islam. Yang dimaksud dakwah Islam adalah uslud dakwah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bukan tafasilul ahkam, bukan rincian hukum-hukum syara, bukan. Tapi pokoknya ini, pokok dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang yang terpenuhi padanya 3 perkara ini, maka disebutlah dia mukallaf. Nah, dengan demikian, umpama ada orang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Termasuk umpama di zaman kita sekarang, seandainya ada orang tidak sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu aslud dakwah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dalam kesendiriannya misalkan, tidak pernah bertemu dengan manusia lain. Tidak sampai kepada dakwah Islam. Maka berarti ini orang tidak terpenuhi padanya syarat sebagai mukallaf. Artinya dia tidak memiliki beban syariat dan di akhirat kalau ya meninggal dalam keadaan seperti ini termasuk juga min ahlin najat. Bahkan para ulama kita juga memberikan contoh lain. Misalkan apabila ada orang buta, kemudian tuli, buta, tuli, kemudian gagu, bisu, sehingga tidak ada jalan untuk bisa menyampaikan dakwah Islam kepadanya. Kepada orang ini, tidak ada jalan. Misalkan, bagaimana kalau dia buta, kemudian dia tuli,
dan dia bisu. Tidak ada jalan untuk bisa mengajarkan kepadanya. Nah, maka ini orang juga termasuk min ahli najah. Nah, dan apalagi adalah kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah eh, dalam posisi dua itu tadi bahwa keduanya min ahlil fatrah dan keduanya tidak mendapati dakwah Islam. Jelas otomatis keduanya berarti di akhirat min ahlin najah. Dan apalagi keduanya adalah ayahanda dan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dua ayat ini saja sebenarnya sudah kuat menjadi dalil bagi kita bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Wahabi bahwa keduanya adalah sebagai penduduk neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Lanjut. Ayat lainnya firman Allah walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Al-Qasas. Dan kalaulah tidak menimpa mereka oleh suatu musibah karena perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, seandainya engkau mengutus pada kami seorang Rasul, maka tentulah kami akan mengikuti ayat-ayatmu dan kami menjadi orang yang beriman. Ayat ini juga dikutip oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam menjelaskan tema di atas. Itu terkait dengan syukrul mun'im. Temanya terkait syukrul mun'im. Tadi bersyukur terhadap pemberi nikmat. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apakah didasarkan kepada ketetapan logika atau ketetapan syara'? Nah, para ulama kita menetapkan seperti yang dikutip oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi bahwa itu adalah dasarnya syara', bukan semata-mata akal. Lalu Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini mengutip riwayat dengan sanad hasan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haliku fil fatrati yaqulu Rabbi lam ya'tini kitabun wala rasulun. Summa qara'a hadhil ayata. Rabbana lawla arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Hadis ini, Rasulullah bersabda, orang yang meninggal di masa fatrah akan berkata, wahai Tuhanku, tidak datang kepadaku kitab apapun, artinya membawa ajaran-ajaran Allah, dan tidak pula seorang Rasul pun membawa perintah atau ajaran-ajaran Allah tersebut. Nah, kemudian berkata dengan bacakan ayat ini, wahai Tuhan kami, seandainya engkau mengutus kepada kami seorang Rasul, maka tentulah kami akan mengikuti ayat-ayatmu dan kami menjadi orang yang beriman. Nah, sehingga difahami dari hadis ini bahwa ahlul fatrah di akhirat nanti adalah ahlun najat. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Lanjut. Slide berikutnya. Empat. Ini kita masih membicarakan, saya gabung ini bahasan terkait ketetapan yang kedua dan yang ketiga tadi, bahwa kedua orang Rasulullah tidak mendapat dakwah Islam, dan keduanya adalah daripada ahlul fatrah.
Dalil atas itu bahwa ahlul fatrah adalah orang-orang yang selamat di akhirat. Firman Allah, "Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza." Dan seandainya kami menghancurkan mereka, kata Allah, dengan suatu siksaan dari sebelumnya, artinya sebelum datang kepada mereka berita dari Allah atau pembawa berita atau seorang rasul, maka tentulah mereka benar-benar akan berkata, wahai Tuhan kami, ini disebutkan dalam ayatnya laqalu dalam taukid. Benar-benar mereka akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasula. Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau mengutus kepada kami seorang rasul, maka tentulah kami akan mengikuti ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan sengsara. Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, mengutip sebuah riwayat dari Atiyah Al-Awfi, bahwa ia Atiyah berkata, orang yang meninggal di masa fatrah akan berkata, wahai Tuhanku, tidak datang kepadaku kitab apapun dan tidak pula seorang rasul pun. Lalu orang ini berkata dengan membacakan firman Allah, dan seandainya laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika, dan seterusnya, min qabli an nadhilla wa nakhza. Nah, jadi ayat ini juga merupakan dalil bahwa ahlul fatrah adalah ahlun najat. Lanjut. 5. Sebenarnya sangat banyak ini ayat-ayat Al-Quran, dan ini yang terakhir saya kutip di slide ini. Nanti lebih detail tafsiran ayat-ayat tersebut dan lebih banyak lagi ayatnya, silakan dibaca PDF-nya. 5. Firman Allah, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina." Tidaklah Tuhanmu, wahai Muhammad, menghancurkan suatu kaum sehingga mengutus oleh Allah fi ummiha, di tengah-tengah mereka, ibu kota mereka, di tempat apa? Di tengah-tengah mereka lah, katakan seperti itu. Rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan atas mereka akan ayat-ayat kami. Ayat ini sangat tegas mengatakan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum hatta yab'atsa fi ummiha rasulan. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Qatadah tentang ayat ini, bahwa keduanya, Abdullah bin Abbas dan Qatadah, berkata, Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum hingga dia mengutus Muhammad kepada mereka. Dalam tafsiran Abdullah bin Abbas seperti itu. Bila mereka mendustakannya dan kafir kepadanya, kepada Muhammad, yang merupakan akhirul anbiya, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, maka tentulah mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, jadi adanya siksaan itu kapan? Setelah mereka mendapatkan penerangan, datang dakwah Rasulullah sampai kepada mereka. Nah, ini dua metode dari 4 metode dalam menetapkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli najat. Mudah-mudahan pertemuan kita, saya kira sampai di sini dahulu. Insya Allah slide-nya saya share, atau paling tidak PDF-nya, dan bahkan PDF lebih detail. Silakan dibaca-baca, atau buku fisiknya juga yang berminat silakan.
cukup tebal. Buku fisiknya itu sekitar 300 halaman kurang lebih. Saya kira pertemuan perdana kita sampai di sini. Insya Allah nanti kita bahas berikutnya karena ini lebih detail lagi nanti ke sananya dan butuh penjelasan lebih komprehensif. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, mungkin kita tidak ada diskusi karena butuh waktu dan ada keperluan lain, ada kebutuhan lain yang harus kita persiapkan. Nanti di-share oleh panitia atau oleh penyelenggara nomor HP saya, silahkan. Nanti bisa diskusi lewat WhatsApp atau kita di luar media ini, di luar Zoom. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan untuk pertemuan perdana ini dapat difahami apa yang menjadi tema bahasan kita. Dan mohon maaf, saya berbicara pelan-pelan. Saya harapkan agak runtut dalam berbicaranya dan sedikit didetailkan. Sama-sama kita baca tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.